guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Septiani Mutia dari STKIP Nurul Huda Kampus C, Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang tenaga kependidikan dan peserta didik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang kependidikan dan jenis pendidikan tertentu. Sebelum kita mengkaji tentang tenaga kependidikan, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu pendidik? Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai khususnya, yaitu yang pertama guru, kedua dosen, yang ketiga konselor, yang keempat pamong belajar, yang kelima wiyaswara, yang keenam tutor, dan lain-lain. Tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian dalam masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses kependidikan pada satuan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga struktural. Yang kedua, tenaga fungsional. Dan yang ketiga, tenaga teknis. Yang pertama, tenaga struktural. Tenaga struktural yaitu tenaga yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Yang kedua, tenaga fungsional. Tenaga fungsional yaitu tenaga teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dan pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Yang ketiga, tenaga teknis. Tenaga teknis adalah tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Tenaga kependidikan terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama, kepala satuan kependidikan. Yang kedua, wakil atau kepala urusan. Yang ketiga, tata usaha atau administrasi. Yang keempat, laporan. Yang kelima, pustakawan. Yang keenam, pelatihan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, petugas keamanan. 8, petugas kebersihan. Dan yang 9, lain-lain. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya, yang pertama, wakil-wakil atau kepala urusan, umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh, kepala urusan kurikulum. Yang kedua, tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi pendidik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lainnya. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium. Selanjutnya, pustakawan atau lihat perpustakaan. Selanjutnya, pelatih ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, petugas keamanan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya. Oke guys, sekarang kita lanjut peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal.
pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau pedagogis. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi. Yang ketiga, taruna banyak digunakan sekolah militer atau yang menganut sistem militer. Menurut KBBI berarti pelajar atau siswa sekolah calon perwira. Beberapa perguruan tinggi kedinasan juga menggunakan kata taruna untuk menyebut peserta didik, diantaranya STPN Yogyakarta, STIP Jakarta. Yang keempat, warga belajar. Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non-formal, misalnya seperti warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. Yang kelima, pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Selanjutnya, murid adalah istilah lain peserta didik tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah santri. Santri adalah istilah bagi peserta didik suatu pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang sangat mempunyai potensi. Oke guys, itu tadi materi dari saya. Jika dari kalian ada yang ingin menjadi tenaga pendidik, marilah bergabung dengan saya di STKIP Nurul Huda. Ingat loh, STKIP Nurul Huda sekarang mau menuju UNHA, Universitas Nurul Huda. Baiklah, buat kalian-kalian yang ingin daftar di STKIP Nurul Huda, sekarang bisa daftar di rumah aja loh. Bisa melalui link di bawah ini. Oke guys, itu tadi materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.